Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai work-life integration. Pasti kita udah nggak asing lagi dengan yang namanya work-life balance, yaitu keseimbangan antara bekerja dengan kehidupan. Nah, sebenarnya yang lebih optimal, yang lebih balance itu sebenarnya adalah work-life integration. Ini berdasarkan pengalaman pengalaman saya dalam meningkatkan kompetensi serta kapabilitas. Sebelumnya kita harus ketahui perbedaan antara work-life balance dengan work-life integration. Kalau dalam work hours, disingkat WRB ini dia bekerja dalam waktu 8 jam. Kalau work-life integration, dia fleksibel, sepanjang target itu bisa dicapai. Workplace, tempat kerja, itu work must available. Dia harus ready di jam kerja, di jam kantor, dan di kantor tepatnya. Kalau work-life integration, boleh bekerja di mana aja sepanjang target tercapai. Nah, ini udah 2 kali. Poin yang pertama, work hours selama target tercapai, workplace juga target tercapai. Kalau dari sudut pandang perspektif hidup, waktu kehidupan kamu, quality time, family time, itu adalah setelah pekerjaan selesai. Nah, kalau di work-life integration, life perspektifnya dari mana? Yaitu sinergi antara bekerja dan hidup, bahkan di office hours. Ini maksudnya gimana? Dalam 8 jam bekerja, itu memang butuh juga ya, ada aturan 8 jam waktu aktif, waktu bekerja. Hanya saja di waktu bekerja tersebut, ya kamu boleh enjoy life juga, seperti nge-cafe bentar, kemudian minum kopi, kemudian have fun sebentar, ngobrol. Nah, itu diperbolehkan sih. Jadi bukan berarti 8 jam itu seperti robot, begitu mulai jam bekerja, oke, duduk di depan laptop, bekerja sampai jam pulang, baru mempunyai kehidupan. Tidak seperti itu. Jadi jam kantor itu kamu berhak untuk memiliki hidup kamu sendiri. Ngobrol itu diperbolehkan. Nah, sepanjang, balik lagi, target tercapai. Sekarang, baik generasi X, maksud saya generasi Y ataupun generasi Z, itu memang banyak ya. Kenapa saya bilang banyak? Karena beberapa kali saya lakukan survei, saya tanya jawab, observasi, mereka lebih banyak menggunakan work-life balance. Sebenarnya boleh nggak? Boleh. Akan tetapi, ini masalah bagaimana cara meningkatkan kompetensi, bagaimana kita bisa upgrade skill. Kalau terlalu hitung-hitungan work-life balance, nah itu nanti integrationnya itu kurang. Maksud saya integrity. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan di dalam profesional itu kan ada dua, ada integrity sama credibility. Integrity itu adalah trust kepada proses, kalau credibility adalah trust kepada hasil akhirnya atau output ataupun outcome. Kalau memang kita terlalu hitung-hitungan menggunakan work-life balance, nah itu minusnya adalah mungkin dalam jangka pendek nampaknya apa yang dikerjakan semuanya itu selesai memang. Tapi impact-nya gimana? Ketika ada masalah, apa yang dikerjakan ternyata ada masalah, itu gimana? Contoh, IT ya, dunia IT, ada developer front end dan back end. Hanya di jam kerja aja mereka aktif, di luar jam kerja mereka nggak aktif. Oke, itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi, kalau terjadi error, apalagi back end, ya front end juga ya. Kalau terjadi error itu gimana? Kalau di luar jam kerja sama sekali no care terhadap itu, berarti siapa yang dikorbankan? User atau customer. Jangka pendek masih oke, paling kehilangan beberapa customer atau user. Tetapi kalau jangka panjang, itu kayaknya kurang care ya jadinya ya. Jadi sense of belonging-nya pelan-pelan jadi terkikis. Itu salah besar sebenarnya. Jadi gen Y ataupun gen Z butuh sekali ada sense of belonging, sehingga kita bisa berpikir bukan hanya dari sudut pandang sendiri, tapi sudut pandang orang lain. Empati tepatnya. Nah, kalau dengan work-life integration, karena di jam kerja, yang kalau mau sistem hitung-hitungan, misalnya di jam kerja kan belum tentu dong benar-benar 8 jam aktif, kan ada aja ngobrol. Ya walaupun prinsip dia tuh WRB ya, tetapi jam kerja kan ada ngobrol, kemudian ada santai sedikit. Kalau mau hitung-hitungan, itu pasti dia nggak sampai 8 jam.
Cuma worth it tidak kita main hitung-hitungan, kan percuma. Nah, karena era sekarang ini semua udah teknologi, semua udah harusnya eranya kepercayaan ya, trust satu sama lain. Jadi seyogyanya itu semuanya adalah menggunakan konsep work-life integration. Di jam kerja boleh have fun, tanggung jawab juga harus diselesaikan. Di luar jam kerja, ini bukan berarti tambahan pekerjaan, tetapi harus memikirkan, harus care juga. Oh, ada kendala nih, ini butuh saya untuk take action. Butuh saya, baru dicek. Jadi prioritas enggak? Kalau belum prioritas, oke, boleh ditunda sampai besok. Tapi kalau ini sifatnya prioritas, urgent, dan important, ada dampak ke orang lain, dampak ke user, atau dampak ke customer, maka harus take action, tidak boleh hitung-hitungan. Nah, itulah esensi dari work-life integration. Pelan-pelan, kalau memang udah mengadopsi work-life integration, kepercayaan terhadap Anda itu akan meningkat. Tinggal menunggu peluang. Ketika peluang datang, tinggal dijemput. Nah, skill naik, peluang karir juga naik. Nah, itulah manfaat dari work-life integration. Semoga pemaparan saya mengenai work-life integration bisa diterapkan dalam keseharian. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.